Pemirsa, diguyur hujan deras disertai angin kencang, pohon angsana berukuran 10 meter di Bekasi, Jawa Barat tumbang. Petugas memotong batang pohon yang menutup seluruh jalan. Hujan deras disertai angin kencang yang mengguyur wilayah Kota Bekasi, Jawa Barat Kamis siang, membuat pohon berukuran besar di Jalan Kemakmuran Bekasi Selatan, Kota Bekasi, tumbang hingga menutup akses jalan. Saat pohon besar berukuran 10 meter tumbang, tak ada pengendara yang melintas. Akses Jalan Kemakmuran sempat ditutup dan dialihkan ke jalan alternatif lainnya. Selain akibat cuaca buruk, kondisi pohon yang telah lapuk dimakan usia membuat pohon akhirnya tumbang. Sudah terlalu tinggi dan disertai juga dengan angin, nanti juga akan ada penanganan berikutnya. Petugas unit reaksi cepat BMSDA Kota Bekasi yang mendapatkan laporan mengevakuasi dan memotong pohon yang menutup jalan. Warga diimbau tak berteduh di bawah pohon saat terjadi cuaca buruk. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur kembali erupsi. Warga dan relawan panik menyelamatkan diri. Gunung Semeru kembali erupsi Kamis pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Barat. Semburan abu vulkanik Gunung Semeru mengepul di kejauhan. Warga dan relawan yang berada di Dusun Sumbersari, Supit Urang, Pronojiwo, panik menjauhi lokasi untuk menyelamatkan diri. Dengan membawa barang seadanya, warga menuju tempat aman. Aparat keamanan bersama relawan membantu mengevakuasi warga. Jadinya begini Bu, tadi kan kita situasinya juga aman-aman saja. Ketika kita sudah mengadakan kombinasi kepada anak-anak, itu kurang lebih jam 9.15 itu terjadi letusan. Nah, terjadinya letusan itulah, maka masyarakat itu terjadi kepanikan. Nah, masyarakat dan tim relawan itu tidak menghendaki terjadi yang kedua. Sehingga banyak masyarakat yang di sana itu berbondong-bondong untuk mengungsi dan diantar para. Hingga saat ini warga terdampak masih di pengungsian sambil menunggu situasi Semeru dinyatakan aman. Dari Lumajang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Sementara itu, lahar dingin menerjang desa Sumberwuluh, Lumajang, Jawa Timur. Lahar dingin terjadi setelah kawasan Gunung Semeru dilanda hujan deras. Bondeli Utara sudah sebesar ini banjirnya. Bondeli Utara sudah sebesar ini banjirnya. Bondeli Utara. Dusun Bondeli di desa Sumberwuluh diterjang banjir lahar dingin Gunung Semeru. Banjir lahar dingin terjadi setelah hujan deras melanda kawasan Gunung Semeru. Sebelum banjir lahar dingin, Gunung Semeru kembali erupsi dan mengeluarkan awan panas guguran. Erupsi pun sempat menimbulkan kepanikan warga. Ya ini apa namanya itu erupsinya tuh gunungnya meledos lagi. Sampai ke sini ya Bu ya dampaknya? Hujan abu lagi ya ini? Iya. Ya Bu, mau ini... nggak mau harus waspada. Okay. Berdasarkan data relawan tanggap bencana, sejumlah warga yang desanya dilintasi banjir lahar dingin telah dievakuasi ke pengungsian. Petugas mengimbau warga tetap waspada namun tidak panik. Dari Lumajang, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Kasus pertama COVID-19 varian Omicron ditemukan di Indonesia. Pasien yang terkonfirmasi adalah seorang petugas kebersihan di Rumah Sakit Darurat COVID Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta. Varian Omicron di Indonesia. Kasus pertama Omicron terdeteksi pada seorang petugas kebersihan di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran berinisial N tanggal 15 Desember 2021. Sebelumnya N dan 2 pekerja kebersihan Wisma Atlet terkonfirmasi positif dalam tes PCR rutin 8 Desember lalu. Setelah sampel ketiganya diuji lebih lanjut di Badan Litbang Kemenkes, 1 diantaranya terkonfirmasi positif Omicron. Tanggal 8 dites PCR-nya positif. Tanggal 10 dikirimkan ke Balitbangkes untuk di genome sequence. Tanggal 15 keluar hasil genome sequence-nya, dari 3 orang ini 1 adalah Omicron.
yang 2-nya bukan Omicron, dan yang 1 ini sudah kita double check ke GIS-8 dan memang terkonfirmasi Omicron. Ketiga pasien ini ada di karantina di Wisma Atlet dan tanpa gejala. Mereka juga sudah diambil PCR keduanya dan hasil PCR-nya semuanya negatif. Selain pasien pertama varian Omikron di Wisma Atlet, Kementerian Kesehatan juga mendeteksi 5 orang yang terduga terjangkit Omikron. 2 kasus adalah WNI yang baru kembali dari Amerika Serikat dan kini sedang isolasi di Wisma Atlet. 3 kasus lainnya merupakan warga negara Cina yang saat ini sedang diisolasi di Manado. 5 pasien masih probable karena baru dites PCR dengan parameter khusus dan sampelnya sedang dikirim ke Badan Penelitian Kementerian Kesehatan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo meminta masyarakat tidak panik meski COVID-19 varian Omikron sudah terdeteksi di Indonesia. Presiden mengingatkan seluruh pihak tetap waspada dan tetap menjaga protokol kesehatan. Sebagaimana sudah disampaikan Menteri Kesehatan, varian Omikron sudah terdeteksi di wilayah Indonesia. Ini memang tak terelakkan karena salah satu karakter varian ini adalah penularannya sangat cepat. Sekarang yang harus kita lakukan adalah bersama-sama berupaya sekuat tenaga agar varian Omikron tidak meluas di tanah air. Jangan sampai terjadi penularan lokal. Kita harus berupaya menjaga situasi di Indonesia tetap baik, kita pertahankan jumlah kasus aktif agar tetap rendah, tingkat penularan kita awasi agar bertahan di bawah 1, jangan sampai itu melonjak lagi. Waspada penting, tapi jangan perkembangan ini membuat kita panik. Sejauh ini varian Omikron belum menunjukkan karakter yang membahayakan nyawa pasien, terutama pasien-pasien yang sudah mendapatkan vaksin. Oleh sebab itu, saya meminta semua warga yang belum mendapatkan 2 kali vaksin, apalagi yang sama sekali belum divaksin, segeralah mendatangi fasilitas kesehatan untuk mendapatkan vaksin. Meski situasi di dalam negeri sudah mendekati normal, saudara-saudara semuanya, jangan kendor menerapkan protokol kesehatan. Tetap memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Dan untuk pemerintah daerah, saya minta agar testing dan tracing kontak erat digencarkan lagi, ditingkatkan lagi. Terakhir, saya minta seluruh warga maupun pejabat negara untuk menahan diri tidak bepergian ke luar negeri, paling tidak sampai situasi mereda. Demikian saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ratusan warga negara Indonesia yang baru tiba di tanah air terlantar karena tidak adanya kepastian tempat karantina. Sejak Kamis malam mereka berada di dalam bus angkutan karena tidak kunjung dipersilakan masuk ke Rusun Pasar Rumput. Keluarga salah satu warga negara Indonesia ini meluapkan kekesalannya kepada petugas di depan Rusun Pasar Rumput. Kekesalan dipicu anggota keluarga mereka yang baru saja tiba di luar negeri, tak kunjung mendapatkan kepastian lokasi karantina. Sejumlah bus berisi ratusan warga negara Indonesia yang baru tiba dari luar negeri masih berada di depan Rusun Pasar Rumput. Sejumlah bus yang terparkir mengakibatkan kemacetan panjang di ruas jalan Dr. Saharjo, Manggarai, Jakarta Selatan. Mereka terlantar lebih dari 15 jam lantaran tak mendapatkan kepastian lokasi karantina. Sejak tiba di tanah air, sudah 2 lokasi yang didatangi oleh ratusan WNI ini, yakni Wisma Pademangan dan Rusun Pasar Rumput. Udah berapa jam? Udah dari kemarin kan landing jam 11:30 ya. Langsung menuju ke sini sampai sekarang. Dari semalam berarti ya? Iya, dari semalam. Alasannya kenapa Mbak belum bisa masuk ke... Karena penuh. Kita udah dioper 2 kali. Dioper kemana aja? Dari Pademangan ke sini. Di dalam bis? Pokoknya dari semalam jam 2 masuk bis. Iya. Sampai jam berapa nih? Ya ini udah jam 10 lebih ini.
Ini kenapa belum boleh masuk katanya? Ya gitu alasannya di dalamnya masih penuh. Belum diketahui penyebab terlantarnya ratusan WNI di Rusun Pasar Ubud karena pihak berwenang tak berkenan memberikan keterangan. Dari Jakarta, Muhammad Ardi Hoirudin, iNews melaporkan. Pemirsa, akibat nomor induk kependudukan disalahgunakan oleh orang lain, seorang warga di Kabupaten Kolaka 5 kali ditolak vaksin COVID-19. Diduga hal ini terjadi akibat adanya kesalahan penginputan saat vaksinasi. Pelaksanaan vaksinasi di alun-alun 19 November, Kolaka, menyisakan kekecewaan bagi salah seorang warga di Kabupaten Kolaka. Hal tersebut dialami oleh Sri Wahyudi, warga Jalan Mistik 2, Kelurahan Tahua, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Bagaimana tidak, meski keinginannya untuk divaksin COVID-19 tinggi, namun kegiatan vaksinasi tersebut menjadi penolakan kelima yang harus dirasakan. Sri Wahyudi, yang berprofesi sebagai security ini, rupanya selalu ditolak saat hendak melakukan vaksinasi. Lantaran nomor induk kependudukan miliknya telah digunakan oleh orang lain. Tim vaksinator yang melakukan pengecekan, rupanya nik milik Sri Wahyudi digunakan oleh seseorang bernama Sakarudin, warga Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Saya pulang saja. Setelah sudah kelima kali Pak tidak bisa vaksin. Kenapa? Nah, saya punya kakak sudah dipakai orang. Nomor NIK-nya ya? Nomor NIK dipakai orang Pak. Yang pakai orang dari mana Pak? Ya? Oh yang pakai Yang dari Toshiba. Diduga hal ini terjadi akibat adanya kesalahan penginputan saat vaksinasi di Kecamatan Samaturu, sehingga nomor induk kependudukan Sri Wahyudi digunakan oleh orang yang tak dikenalnya. Kini Sri Wahyudi berharap instansi terkait dapat memberikan solusi sehingga dirinya dapat melakukan penyuntikan vaksinasi COVID-19. Dari Kolaka, Sulawesi Tenggara, Asdar Lantoro, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, perjalanan laut harus ditempuh petugas dalam serbuan vaksinasi massal bagi warga yang berada di pesisir Papua Barat. Sementara itu di Tangerang Selatan, Banten, lebih dari 1.000 pelajar usia 6 hingga 11 tahun ditargetkan telah divaksinasi jelang Nataru. Inilah salah satu upaya untuk menggeber pelaksanaan vaksinasi massal bagi warga di wilayah pesisir Papua Barat. Tim vaksinator harus menempuh perjalanan laut sekitar 2 jam untuk menuju Kampung Maimai, Distrik Kaimana. Vaksinasi massal jelang Natal dan Tahun Baru terus digencarkan di 10 kabupaten kota dengan sasaran pelajar dan masyarakat, diantaranya di Kaimana dan Raja Ampat. Bahwa secara umum mayoritas masyarakat kita akan merayakan Natal dan Tahun Baru, sehingga dengan adanya vaksin, keamanan kesehatan keluarga dan lingkungan dapat terjamin. Jangan takut vaksin, vaksin sehat halal untuk semuanya. Vaksinasi bagi anak usia 6-11 tahun digelar di salah satu sekolah dasar di Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Sejumlah anak yang menerima vaksin jenis Sinovac sangat antusias menjalani vaksinasi. Vaksinasi terhadap anak diharapkan dapat mempercepat pembentukan antibodi serta meningkatkan herd immunity. Semoga COVID sudah berakhir di negara kita dan semoga orang-orang sehat selalu. Dengan vaksin ini kita akan membentuk herd immunity, kekebalan tubuh, supaya seluruh warga Indonesia, seluruh Provinsi Banten ini warganya dapat tervaksin. Vaksinasi khusus pelajar usia 6-11 tahun di 3 wilayah yakni Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan ditargetkan mencapai 1.500 pelajar. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Polri menyediakan posko checkpoint pada saat libur Natal dan Tahun Baru 2020. Sebagai gantinya akan didirikan pos pengamanan untuk memastikan protokol kesehatan masyarakat. Operasi Lilin 2021 akan serentak digelar selama 10 hari, mulai tanggal 23 Desember sampai 1 Januari 2022. Para personel Polri diminta untuk berkonsentrasi di sejumlah titik-titik rawan seperti tempat ibadah, lokasi wisata, pusat perbelanjaan, hingga tempat pendistribusian bahan-bahan pokok. Posko checkpoint nantinya ditiadakan dan sebagai gantinya didirikan pos pengamanan untuk memastikan pelaksanaan protokol kesehatan yang diatur dalam Mendagri atau Perda setempat. Target yang diharapkan adalah kelancaran
ketertiban selama pelaksanaan kegiatan. Tentunya nanti kita akan sinergikan dengan kegiatan rutin yang sudah dilaksanakan, sehingga keberadaan personil kita bisa betul-betul bermanfaat dan ada langkah antisipatif yang kita ingin kerjakan. Pemirsa, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menggelar Pekan Puncak Apresiasi Kreasi Indonesia 2021. Program ini telah dilaksanakan di 16 kabupaten kota di seluruh Indonesia dengan mengangkat tema Produk Indonesia untuk Ekonomi Kuat. Pekan Puncak Apresiasi Kreasi Indonesia 2021 menjadi wadah kreasi untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat agar bisa mengangkat kembali potensi, semangat, dan pendapatan dari pelaku di industri kreatif di tengah pandemi COVID-19. Melalui program yang bertujuan untuk membangkitkan semangat pelaku ekonomi kreatif di tanah air ini, Kemenparekraf memberikan pelatihan wirausaha dan mentoring bagi para pelaku ekonomi dan industri kreatif tanah air. Ini menunjukkan satu kekompakan kita dalam membangun kembali pariwisata dan ekonomi kreatif dan mempersiapkan sektor-sektor ekonomi kreatif yang akan kita kembangkan secara lebih tersinergi tahun depan, terutama untuk pembukaan lapangan kerja. Sebelumnya, Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno juga menghadiri acara Malam Puncak Apresiasi Kreasi Indonesia 2021. Dalam acara ini, Menparekraf mendengar cerita dari para pelaku usaha yang mengaku sangat merasakan dampak positif dari gelaran acara ini. Berkat bimbingan dan pelatihan dari Kemenparekraf, usaha mereka saat ini berkembang pesat. Tim Liputan iNews melaporkan.